Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aruna dan Liska. Sebelumnya Ibu ingatkan bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan like videonya dan share ke teman-teman semuanya agar bisa update video terbaru dari kami. Hai, selamat datang di kelas IPA di SMP Negeri 16 Kerinci. Nah, pada materi sebelumnya kita udah bahas tentang gangguan pada sistem gerak pada manusia. Materi kita kali ini tentang gerak pada tumbuhan dan hewan. Sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menurutmu, apakah tumbuhan juga bergerak? Bagaimana gerakan pada tumbuhan? Bagian apa saja dari tumbuhan yang dapat bergerak? Mari sama-sama kita perhatikan video pengamatan berikut ini. Ini adalah tumbuhan putri malu. Pernahkah kamu menyentuh daun putri malu? Apa yang terjadi jika daunnya disentuh? Kemudian kalian pasti penasaran bagaimana daun putri malu dapat menutup. Ketika daun putri malu dikenai rangsangan, akan terjadi aliran air dan ion pada bagian ketiak daun. Adanya aliran air ini menyebabkan kadar air pada ketiak daun berkurang sehingga tekanannya mengecil. Akibatnya, daun putri malu akan menutup dan tampak seperti layu. Dari pengamatan video tersebut, dapat kita simpulkan gerak menutup daun putri malu merupakan respon terhadap adanya rangsang. Meskipun pada pergerakan daun putri malu tidak ada perpindahan tempat, namun tumbuhan putri malu tersebut masih dianggap bergerak. Apakah tumbuhan lain juga bergerak? Bagaimana pergerakan pada tumbuhan yang lain? Gerakan-gerakan seperti apa saja yang dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita pelajari pembahasan tentang gerak pada tumbuhan berikut ini. Sistem gerak pada tumbuhan yang pertama, gerak endonom. Bergerak disebabkan faktor dalam atau oleh tumbuhan itu sendiri. Contoh, gerak mengalirnya sitoplasma di dalam sel. Gerak tumbuhannya seperti akar, batang, daun, dan bunga. Jika kamu mengamati contoh gambar berikut ini, tumbuhan Hydrilla verticillata, kamu akan melihat struktur seperti dinding tembok yang di dalamnya terdapat butiran bulat berwarna hijau. Struktur seperti tembok tersebut merupakan sel daun. Sel daun tersebut terdapat cairan yang disebut dengan sitoplasma. Dalam sitoplasma terdapat butiran bulat berwarna hijau yang disebut juga dengan kloroplas. Nah, jika kamu mengamati melihat kloroplas tersebut bergerak berkeliling di dalam sel, nah, gerakan ini disebut dengan gerakan siklosis. Pergerakan tersebut sebenarnya akibat dari pergerakan atau aliran sitoplasma dalam sel. Gerak ini terjadi secara spontan dan berasal dari dalam sel tumbuhan tersebut. Berikutnya, gerak higroskopis. Tumbuhan ini bergerak karena pengaruh kadar air. Contoh, pecahnya buah polong-polong kapas setelah mengering. Dan terdapat beberapa contoh lain lagi. Nah, apabila kamu melihat buah polong-polong yang sudah tua, kamu akan melihat buah polong-polong dapat membuka. Nah, ini terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Akibatnya terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata. Pengerutan ini membuat buah polong menjadi terbuka. Berikutnya, gerak esionom. Bergerak karena dari luar. Nah, maksudnya gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan, seperti lingkungan sekitar. Ada 3 jenis gerak esionom. Pertama, tropisme, 2 nasti, 3 taksis. Oke, kita akan bahas satu persatu. Pertama, gerak tropisme.
Gerak ini adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi arah datangnya rangsangan. Pertama, tropisme positif, artinya mendekati arah datangnya rangsang. Kedua, tropisme negatif, artinya menjauhi arah datangnya rangsang. Kemudian gerak tropisme ini dibagi lagi menjadi 5 bagian. Pertama, gerak geotropisme. Kedua, gerak fototropisme. Ketiga, gerak hidrotropisme. 4, gerak tikmotropisme. 5, gerak kemotropisme. Oke, kita akan bahas satu persatu. Pertama, gerak geotropisme. Gerak ini yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi gaya gravitasi bumi. Geotropisme positif ini contohnya gerak akar mendekati pusat bumi. Sedangkan geotropisme negatif contohnya gerak batang menjauhi pusat bumi. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar ini gerak pertumbuhan akar jagung. Coba kalian perhatikan pada gambar pertama, terlihat akar jagung tumbuh menuju arah bawah atau menuju ke pusat bumi. Inilah yang disebut dengan geotropisme positif. Kemudian pada gambar yang kedua, setelah jagung diletakkan pada posisi miring, akar menjadi bengkok dan tumbuh kembali menuju pusat bumi. Nah, perhatikan pertumbuhan batang jagung, terlihat arah pertumbuhan batang ke atas atau menjauhi pusat bumi. Proses ini disebut dengan geotropisme negatif. Berikutnya, fototropisme. Jadi, fototropisme ini adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contohnya, gerak tunas berbelok atau menuju arah datangnya cahaya. Pertama, fototropisme positif, artinya tumbuhan yang mendekati arah rangsang atau sumber cahaya. Kedua, fototropisme negatif, artinya arah gerak tumbuhan menjauhi arah datangnya cahaya. Nah, contohnya tadi gerak tunas berbelok atau menuju arah datangnya cahaya. Kita dapat mengetahui bahwa setiap ujung batang tumbuhan akan tumbuh menuju arah datangnya cahaya. Berbeda halnya dengan arah gerak pertumbuhan akar. Akar tumbuhan akan bergerak tumbuh menjauhi arah datangnya cahaya dan akan cenderung bergerak tumbuh menuju pusat bumi. Nah, kedua gejala tersebut menunjukkan bahwa ada gerak tumbuhan yang arah pergerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Berikutnya, hidrotropisme. Jadi hidrotropisme ini gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh air. Contohnya pertumbuhan akar menuju sumber air. Bisa kalian lihat ilustrasi pada gambar tersebut. Berikutnya tikmotropisme. Gerak ini adalah gerak tumbuhan yang disebabkan sentuhan atau persinggungan. Contohnya melilitnya sulur tumbuhan pada sebatang kayu yang ditancapkan di dekatnya. Ada beberapa tumbuhan yang memiliki organ tambahan, yaitu disebut juga dengan sulur, seperti mentimun, kacang panjang, kelabu, anggur, dan markisa. Nah, bagaimana sulur tersebut dapat melilit? Tentu ada rangsangan yang mempengaruhi gerak sulur tersebut, yaitu sentuhan. Berikutnya, gerak kemotropisme. Kemo itu artinya kimia. Dapat disimpulkan bahwa kemotropisme itu adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi senyawa kimia tertentu. Pertama, kemotropisme positif. Ini gerak akar menuju senyawa yang disukai oleh akar. Misalnya pada ilustrasi pada gambar tersebut, ketika disiram pupuk, kalau dilihat dari ilustrasi, pupuk ataupun air, di sini ada air, dan di sini ada pupuk. Kita lihat yang pertama disiram air saja. Kemudian yang pertama lagi disiram pupuk. Nah, setelah beberapa hari ternyata kita lihat bahwa akar itu banyak menuju ke arah pupuk. Ini artinya positif. Jadi kemotropisme positif, gerak akar menuju pupuk. Bagaimana dengan kemotropisme negatif?
Ini gerak akar menjauhi sumber senyawa tersebut, seperti pada ilustrasi pada gambar tersebut, yaitu sumber senyawa dari sabun. Kita lihat yang satu disiram air biasa saja, kemudian yang satu lagi disiram air sabun. Setelah beberapa hari, terlihat bahwa akar yang di sebelah kanan justru menjauhi si bagian tanah yang sudah terkena air sabun ini. Nah, ini artinya kemotropisme negatif, gerak akar menjauhi sabun. Berikutnya, gerak esionom yang kedua, gerak taksis. Gerak taksis ini gerak pindah tempat seluruh bagian atau bagian tumbuhan baik menuju maupun menjauhi rangsang. Ada dua jenis gerak taksis. Pertama, gerak fototaksis dan kedua kemotaksis. Pertama, fototaksis, gerak yang disebabkan adanya rangsang cahaya. Contoh, gerakan kloroflas ke sisi sel yang memperoleh cahaya, seperti Eugulena viridis, karena memiliki klorofil dan mampu melakukan fotosintesis dalam hidupnya, organisme tersebut membutuhkan cahaya. Berikutnya, kemotaksis, gerakan yang disebabkan rangsang senyawa kimia. Contohnya, gerak spermatozoa, tumbuhan lumut, dan paku. Tumbuhan lumut dan paku bereproduksi secara seksual, akan menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan spermatozoid. Nah, spermatozoid ini mampu bergerak menuju sel kelamin betina yang terdapat pada archegonium akibat tertarik oleh zat gula dan protein tertentu yang dihasilkan oleh archegonium. Berikutnya, gerak nasti. Gerak ini gerak sebagai tubuh tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang. Jadi, beda dengan tropisme tadi. Kalau tropisme dipengaruhi arah datangnya rangsangan, sementara nasti tidak dipengaruhi arah datangnya rangsangan. Jadi dia tidak menuju maupun tidak menjauh. Nah, kalau tropisme tadi dia menuju atau mendekat atau menjauh. Kalau nasti tidak. Jadi dia bergerak saja, tergantung rangsangan. Berdasarkan jenisnya, gerak nasti terbagi atas 6. Pertama, fotonasti, 2. termonasti, 3. niktinasti, 4. seismonasti, 5. haptonasti, 6. nasti kompleks. Sekarang kita cek satu persatu. Pertama, fotonasti. Foto artinya cahaya. Fotonasti ini adalah gerak nasti tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya. Contohnya, mekarnya bunga pukul 4 di sore hari. Kalau fototropisme tadi menuju ke arah cahaya, kalau fotonasti ini mekar saja. Berikutnya, termonasti. Termo artinya suhu, jadi gerak nasti tumbuhan dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa suhu. Contohnya, mekarnya bunga tulip di musim semi atau suhu pada musim semi hangat, yaitu sekitar 15 derajat. Kalau dilihat di sini, contohnya bunga tulip bunga khas Belanda, tapi apakah bunga tulip bisa tumbuh di Indonesia? Bisa saja. Asal kita mengkondisikan suhu sekitar suhu seperti musim semi di Belanda, yaitu sekitar 15 derajat. Nah, kalau rata-rata suhu di Indonesia sekitar 27-30 derajat. Kalau kita taruh di suhu di luar bunga tulip, nggak akan mekar-mekar. Dan nggak bisa berkembang dengan baik. Jadi, dia harus di sekitar suhu 15 derajat. Kurang lebih berarti harus di dalam ruangan yang ada AC-nya atau di daerah yang dingin. Berikutnya, gerak niktinasti. Jadi gerak ini gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi adanya rangsangan berupa kondisi siang hari dan malam hari. Contohnya, mengucupnya daun lamtoro pada malam hari. Nah, kalau kalian lihat foto yang di sebelah kiri, ini adalah daun lamtoro di siang hari. Sementara foto yang di sebelah kanan, ketika menuju malam hari, daun lamtoronya terlihat mengucup seperti tertidur. Berikutnya, seismonasti atau tikmonasti.
Gerak ini gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contohnya, menutupnya daun putri malu saat disentuh. Nah, seperti kalian lihat video di awal tadi, menutupnya daun putri malu akibat adanya sentuhan. Daunnya hampir mirip dengan daun lamtoro tadi, tapi ukurannya lebih kecil. Berikutnya, haptonasti. Gerak ini gerak nasti tumbuhan disebabkan adanya sentuhan serangga pada tumbuhan insektivora atau tumbuhan pemakan serangga. Contohnya penus dan kantong semar. Kalau kalian lihat gambar di sini, ini termasuk tumbuhan penus, tumbuhan pemakan serangga. Berikutnya nasti kompleks. Ini merupakan gerak tumbuhan yang dapat diakibatkan oleh beberapa jenis rangsangan. Contoh, membuka dan menutup stomata. Ini adalah ilustrasi stomata pada daun. Kalau kalian lihat di gambar, ada di sebelah kiri ketika stomata terbuka, dan di sebelah kanan yaitu ketika stomata tertutup. Berikutnya, gerak pada hewan. Tadi kita udah bahas tentang gerak pada tumbuhan. Sekarang kita akan bahas tentang gerak pada hewan. Ciri makhluk hidup salah satunya adalah bergerak. Semua makhluk hidup akan melakukan gerakan, termasuk hewan. Akan bergerak dengan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada umumnya, gerak hewan dapat diamati secara kasat mata, sehingga bisa menimbulkan pertanyaan, mengapa hewan bergerak? Hewan bergerak karena adanya rangsangan terhadap sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Beberapa rangsangan yang menyebabkan hewan bergerak adalah: pertama, perlindungan diri dari musuh. Yang kedua, untuk mencari makanan. Yang ketiga, migrasi. Nah, hewan tersebut dapat bergerak karena memiliki alat gerak yang sesuai dengan habitatnya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Pertama, hewan air. Bentuk tubuh yang streamline dapat mengurangi hambatan di dalam air. Kemudian, otot dan tulang belakang fleksibel sehingga dapat mendorong ekor dan sirip di dalam air. Yang kedua, hewan udara. Sayap dan rangka tulang yang mendukung, sehingga memiliki gaya angkat atau dapat terbang. Yang ketiga, hewan darat, mengandalkan otot dan tulang yang kuat. Oke, selesai sudah materi bab satunya, semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang pelajarannya. Terima kasih ya untuk yang sudah menyimak. Semangat terus belajarnya, sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum.